Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Siono di podcast Polibara. Pagi hari ini saya kedatangan bintang tamu. Dia adalah seorang dosen di Politeknik Banjarnegara, Pak Tri Suryantoro. Pak Tri, sehat Pak Tri? Pak Tri ini adalah seorang dosen di Politeknik Banjarnegara di Kesling atau Kesehatan Lingkungan. Oke, Pak Tri, panggilannya Pak Tri apa Pak Sinten nih? Pak Tri ya. Pak Tri, boleh nggak? Artinya gini, jangan kan di Kesling nih. Di Kesling itu jadi dosen sejak tahun berapa ya Pak? 2012 April. Iya. Sudah di Politeknik Banjarnegara. Sudah. Pernah. Saya pernah di Universitas Muhammadiyah Samarinda. Iya, di Kalimantan Timur. Iya. Kalimantan Timur. Ya karena waktu itu kami pulang, terus kebetulan dia ada cerita orang tua dan sebagainya sakit di sini. Iya, di sini terus saya waktu itu resign dari Samarinda, kemudian mendaftar di sini. Itu ceritanya. Boleh nggak? Saya pengen tahu nih, Kesling ini berarti kan menjadi keseharian. Ya. Ya. Sepengetahuan saya Mas Arif ya. Pemirsa sekalian. Jadi saya itu kuliah dulu 2000 tahun 2003 jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Semarang. Iya, saya alumni Politeknik Kesehatan Semarang. Itu di Purwokerto yang dulu itu namanya APK. Akademis kan. Sudah dari situ saya mulai mengenal apa itu Kesling. Kesling itu ternyata sebuah atau profesi yang nantinya itu lebih ke bidang preventif, pengendalian penyakit, ya sedia payung sebelum hujan. Jadi mulai dari situ kami belajar mengenai Kesling itu apa, kemudian saya lihat beberapa sejarah-sejarah di situ kami melihat, menganalisa, oh ternyata Kesling itu dulu awal mula diciptakan di Indonesia itu di awal mula pemerintahan Pak Harto waktu itu, Pak Soeharto Presiden kita, kemudian awalnya untuk menjadi seorang menghasilkan lulusan sanitarian yang terkenalnya Mantri Kakus. Jadi bidang pengendalian penyakit yang bersumber dari kesehatan yang kurang baik, contohnya pembuangan limbah, kotoran manusia, kemudian vektor dan lain-lain. Seperti itu awalnya dalam dulu pemerintahan presiden kedua ya, Soeharto itu ya. Oke. Lalu ada artinya ada perkuliahan ya, sampai dengan menghasilkan lulusan-lulusan yang memang tujuannya untuk pengendalian penyakit ya Mas ya. Salah satunya menjadi sanitarian. Oke. Lalu berkembangnya waktu ini kan yang namanya itu pasti berkembang ya. Itu jangan sampai mana pemahaman pengembangan Kesling dari masa ke masa misalkan gitu. Ada nggak perubahan dari tahun zaman Soeharto sampai dengan hari ini? Kesling itu memang sebuah aktivitas yang standar manusia. Sebetulnya standar manusia negara maju. Iya, pola yang bagus. Jadi memang kalau kita kesehariannya bersih, rapi, kemudian kita tahu faktor resiko, itu sebenarnya udah Kesling banget. Jadi memang itu sebenarnya ilmu dasar lah. Bahkan di agama kan dikatakan kebersihan sebagian dari iman ya. Sebagian kan gede banget itu. 50%. Ya, bisa nggak dikatakan Kesling itu adalah penyatuan antara manusia dengan alam? Bisa. Kalau memang
Iya, manusia apa artinya dalam bidang ilmu lingkungan ada yang antroposentris ya. Dia memang mengambil lingkungan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk apa? Manusia. Ada yang geosentris, dia mempertahankan alam untuk keseimbangan itu. Jadi Kesling sebenarnya sebagai jembatan di situ. Jembatannya jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan alam tapi tidak meninggalkan apa namanya keseimbangan itu sendiri. Contohnya di Kesling itu ada 5 dasar yang kita pelajari, mulai dari air ya, kita penyediaan air, bagaimana kita bisa mendapatkan air yang bagus lah ya kan, ada standarnya air itu seperti apa itu kami pelajari. Kemudian kalau kita kan sebenarnya dikasih Allah itu panca indera ya, secara organoleptik kita bisa melihat air itu bagus. Contohnya ketika paling gampang ketika kita ada dilihat ya, jernih ya, jernih, kemudian dirasa tidak berasa, kemudian apa tidak keruh ya, tidak berwarna ya, itu sebenarnya itu. Tapi untuk perkembangan ke sini sebenarnya itu kan sebagai dasar ya, tapi ketika kita melihat oh air ini tidak berwarna, tapi sebenarnya mereka air tersebut mengandung taruhlah misalkan zat kimia yang tidak berwarna, itu kan sebenarnya bisa. Makanya kita butuh alat-alat sebagai sanitasi, apa alat-alat standar sanitasi untuk bisa melihat itu. Air, kemudian kita juga mempelajari mengenai udara. Kalau udara bagaimana? Iya, dengan kita nafas saja kan bisa. Oh ini udaranya kurang baik. Ini kan bisa. Kalau kita misalkan nggak pakai masker di kendaraan kan, wah dengan polusi kan tidak bisa. Beda ketika misalnya kita di udara yang sejuk di puncak gunung misalkan, kan enak. Itu ada kaitannya dengan Kesling. Iya sebenarnya Kesling. Mulai lagi terus bagaimana misalkan kita pembuangan sampah, kemudian kita ada yang istilahnya apa namanya, kemarin di Banjarnegara kan lagi ramai itu apa ODF lah, open defecation free, itu ya bagaimana membuang tinja itu yang baik. Ketika mohon maaf tinja itu dibuang tidak memenuhi syarat, itu akan menimbulkan penyakit. Betul, ternyata ada vektor, ada penyakit yang bersumber binatang, mulai dari lalat hingga di situ, kemudian lalat kemudian hingga di makanan dan minuman dan sebagainya, jadinya penyakit diare. Itu dipelajari juga mas. Saya dikatakan bahwa Kesling itu adalah ya ilmu yang pelajaran atau pemahaman antara manusia dengan lingkungan sekitar ya, atau lingkungan ya. Kalau manusia bisa menyatu dengan lingkungan itu sebetulnya ya karena menyatu pasti akan menjaga kayak gitu ya, pasti akan tahu lah. Terus begini mas, ini kan di kampus kita ya, di Politeknik Banjarnegara. Artinya pelajaran-pelajaran perkembangan ilmu Kesling ini yang sekarang semakin hari ini semakin berkembang gitu ya, itu kan pasti yang disampaikan kepada mahasiswa itu. Lalu penerapan ke mahasiswa dalam tanda kutip itu pembelajaran di kelas gitu ya, itu seperti apa, boleh nggak? Kita ada metode belajarnya kan, ada studi kasus mas, studi kasus ya, kita juga bisa mengambil kasus-kasus di luar. Bagi semester di awal itu kan tahap dasar ya, nanti di semester 5 itu mahasiswa diwajibkan untuk terjun ke lapangan, terjun ke namanya programnya klinik sanitasi, atau kalau di kampus kita namanya PKP, praktek klinik puskesmas. Jadi mahasiswa melakukan kegiatan magang di puskesmas selama 1,5 bulan. Beda contoh kemarin di tahun ini yang di Dieng itu mengambil ISPA, inspeksi saluran pernapasan akut. Itu di sana tinggi mas di Dieng. Nah itu kan perlu dianalisa kan. Ada yang mengatakan karena situasi geografi di sana
topografinya dingin, kelembaban tinggi, dan mungkin mohon maaf nih mereka perlu kajian mendalam mengenai aktivitas industri di sana juga akan ada beberapa ya coba lihat itu mungkin bisa kan belum. Ya itu kan kasusnya beda-beda. Kalau yang ISPA mungkin di wilayah daerah bawah itu ada tapi memang nggak terlalu banyak. Itu kemudian apalagi ya? Perkembangan kesininya gitu ya Mas ya. Jadi perkembangan. Jadi setelah kita apa istilahnya mahasiswa dikirim ke lapangan, nanti kita juga mendapatkan feedback tuh dari pihak puskesmas kan, apa aja sih itu, apa aja yang kurang dari kita dan sebagainya kan seperti itu ya. Kebetulan hampir di semua puskesmas di Banjarnegara itu lulusan kita ada di situ. Iya, ada di situ, ada lulusan dari kalau dari counseling. Jadi mereka belajar dengan kakak kelas mereka, dengan senior mereka juga di situ. Itu studi. Iya, orang asli. Itu orang asli. Terus goalnya selain ke untuk orang-orang kesehatan atau mahasiswa nanti lulusan kesehatan ini, selain mereka di puskesmas menjadi sanitarian ya tadi ya, itu bisa apa sih yang bisa mereka lakukan? Artinya kalau kita udah paham lingkungan, udah belajar ilmunya kan ya bagusnya bermanfaat untuk siapa saja ya. Mungkin juga keseling tidak untuk cuma untuk kemanfaatan diri, tapi manusia dengan lingkungan, mungkin hewan dengan lingkungan gitu bisa dipaham. Orang keseling ini bisa nganu nggak? Artinya dia ngerti gitu, ini hewan sakit karena udaranya nggak sehat atau karena kayak gitu. Sampai seperti itu nggak? Sebagian. Oke. Ya kita kembali ke mahasiswa berarti ya Mas. Mahasiswa lulusan keseling selain menjadi sanitarian selesai ini menjadi apa Mas? Bisa. Tadi mengatakan ada hubungan terkait misalkan hewan sakit gitu ya. Sebenarnya kalau lebih menjurus gitu kan ada profesi lain tuh, veteriner kan, dokter hewan kan. Tapi kita juga misalkan mengantisipasi kalau di counseling itu lebih ke binatang yang tidak bertulang belakang. Jadi kayak misalkan vektor, nyamuk, ada sebagian tikus yang kita teliti sebagai penyakit, dia membawa penyakit leptospirosis, kemudian tes ya. Itu kemarin kita kirimkan di laboratorium kesehatan masyarakat. Enggak sih, enggak. Tapi lebih kayak misalkan tikus kan banyak tuh. Mungkin di season ke depan kita belajar mengenai tikus bisa ya Mas ya. Lebih spesifik lagi, lebih banyak lagi karena memang seperti itu. Ya ada tuh benar melihat hewan ini punya penyakit, ada hubungannya nggak sih dengan counseling misalkan. Kita mungkin secara detailnya akan lebih dipelajari di veteriner ya, tapi kalau misalkan kayak flu burung dan sebagainya dan flu babi kita ya bisa melihat dari kaca luar ya, tapi lebih mendalamnya nanti orang-orang terutama yang lebih profesi di situ. Tapi sebenarnya tahu ya orang keseling ini ngerti langsung melihat tanpa ya karena mungkin sanitasi yang buruk, sanitasi kandang yang buruk kan bisa. Iya. Ya, makanya di awal tadi menyebutkan sebenarnya counseling itu kan dasar banget tuh. Ketika kita tahu bagaimana hubungan kita dengan alam, dengan hewan itu sebenarnya udah seimbang, itu udah kelihatan. Jadi kadang kita lupa tuh dengan kesibukan kesini ternyata gini ya. Ternyata yang melihat dasar. Orang merokok itu gimana Mas? Konsep orang merokok, wah itu mungkin seasonnya lebih lain ya. Tapi kalau khusus kalau yang merokok misalkan tadi ada beberapa faktor risiko ISPA, misalkan ada faktor asap dari tungku, pembakaran, rokok juga bisa. Tadi disebutkan Mas Arif apa sih goalnya ya? Goal selain sanitarian. Jadi sanitarian itu sebenarnya paling dasar. Kita untuk sanitarian kita disepakati di asosiasi kami ya, namanya IPTC.
Ya di IFTC itu kan kita tergabung kampus-kampus yang sanitasi seluruh Indonesia ya. Kita di situ memang untuk goalnya yang dasar memang di puskesmas. Seorang sanitarian itu akan berkembang lagi karena ada ahli media dan seterusnya itu kemudian kalau yang selanjutnya ada di kantor karantina. Kantor karantina kesehatan atau balai karantina itu di setiap pelabuhan, Mas Arya. Setiap pelabuhan itu ada orang wrestling, orang entomologi dan sebagainya, itu ada semua di situ. Jadi mereka sebagai tapal batas perlindungan itu, imigrasi dan sebagainya itu agar di karantina kesehatan penyakit itu. Selain itu mungkin di bidang lain ada yang di pest control itu juga ada asosiasinya. Kalau pest control, kemudian kalau di Asia Tenggara itu Pioma ya. Contoh kita misalkan nyebut profesi itu, contohnya kalau yang kita terkenal, yang paling terkenal ya di dunia itu ada namanya Rentoku. Baik teman-teman semua, jadi keseling itu sebetulnya adalah bagaimana cara sudut pandang seorang ini bisa paham atau memahami lingkungan sekitar ya. Artinya dia nanti ada keseimbangan ya dalam kehidupan. Bahkan orang yang paham keseling ini sebetulnya seharusnya dia menjadi orang yang disiplin, terus punya nilai, bisa mengartikan lebih terhadap lingkungannya ya, kayak gitu. Jadi ada nggak Mas pesan terakhir buat mahasiswa keseling di Politeknik khususnya kayak gitu, yang mereka lagi belajar keseling kayak gitu? Iya, pesan terkait sebenarnya ilmu itu kan dinamis berkembang, kemudian teknologi juga akan berkembang. Bagaimana pesan kami untuk generasi depan, ya kita tetap harus belajar bagaimana melihat hubungan antar keduanya itu, atau mungkin multi dimensi itu juga harus dipelajari untuk bisa kita menjaga sebagai transgenerasi. Makanya sekarang itu Kesling itu dituntut untuk bisa membuat dokumen-dokumen kami mencoba untuk menggali alumni apa sih kebutuhannya selain yang dipelajari ternyata ini ada beberapa yang harus ditambahkan. Mungkin itu ya. Teman-teman, mungkin sampai di sini podcast kita pada pagi hari ini. Lain kali kita bisa berbincang lagi dengan Pak Tri karena banyak hal yang perlu dibahas secara khusus mungkin ya, terkait dengan tadi pengendalian hama. Jadi hama di sekitar kita itu berbeda ya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan orang Kesling ini sebenarnya memahami ya, karena dia paham antara diri dan lingkungan. Kayak gitu, mungkin ketemu lagi sampai di podcast yang berikutnya.